Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat pendidikan, sahabat inovasi, dan sahabat UMKM. Nah, ini selalu saya gaungkan karena ketika bicara desa begitu banyak potensi. Terus kemudian saya sampaikan tentang kreasi dan inovasi. Harapan kami selalu ada sebuah inovasi, kreasi, baik itu di pelaku produktif di desa khususnya dan pelaku pendidikan di SMA Negeri 1 Tuntang. Yang terakhir tentu sahabat pendidikan, ini menarik sekali ketika kita bicara pendidikan yang berada di wilayah desa atau kecamatan, khususnya di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Boleh kami sebut bahwa keberadaan lembaga pendidikan itu adalah sebuah potensial yang sangat luar biasa. Nah, kali ini saya bersama Bapak Agus Setiono, SPD, MPD, BI ya Pak? Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Agus. Baik, terima kasih Mas Budi. Perkenalkan saya Agus Setiono, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tuntang, Kabupaten Semarang. Saya menjabat di sekolah ini mulai tahun 2022 Mas Budi. Oke, 22 ya. Tahun 2022, sehingga sudah hampir 2 tahun ini menjabat di SMA Negeri 1 Tuntang, sekolah yang berada di Desa Delik tepatnya, di Jalan Tuntang Beringin, Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Okay. Itu Pak. Oke, SMA Negeri 1 Tuntang. Berarti satu-satunya SMA negeri yang berada di Kecamatan Tuntang. Kira-kira seperti itu Pak. Betul Mas Budi. Oke. Dan kebetulan keberadaan SMA Negeri 1 Tuntang atau lebih keren dengan Smagenta Membara Bersinar. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau Pak Agus nih. Oke, keberadaan SMA ini di Jalan Tuntang menuju Beringin kilometer 1. Betul. Jadi ini juga sekaligus merupakan aset desa, aset kecamatan, aset kabupaten, aset provinsi. Aset provinsi, luar biasa. Oke. Pak Agus, tadi tentang Smagenta Pak Agus. Membara Bersinar, apa itu Pak? Baik Mas Budi, ketika kami atau saya menjabat di sekolah ini, waktu itu kami meluncurkan satu tagline baru sekolah ini, supaya lebih dikenal di kalangan masyarakat. Kami menyingkat sekolah kami dengan nama Smagenta. Smagenta itu adalah akronim atau kependekan dari SMA Negeri 1 Tuntang. Adapun Membara itu juga sama, itu adalah akronim dari kata membangun bersama meraih asa. Nah, kemudian bersinar, bersinar itu adalah akronim juga Mas Buding ya, akronim atau singkatan dari beriman, sinergi, inovatif, indah, kemudian adaptif dan reflektif. Jadi ini dua kata ini, membara dan bersinar ini saling berkaitan Mas. Membara itu kita memberikan semangat yang ada di dalam sekolah. Bersinar ketika semua sudah bersatu membangun bersama, kemudian kita meraih prestasi, maka kita akan bersinar dengan prestasi-prestasi dari sekolah ini. Ini harapan sekolah, membara bersinar, dari dalam sekolahnya membara, keluar bersinar prestasinya. Begitu Mas Budi. Keren. Keren. Jadi sekaligus menjadi satu impian ya Pak ya. Arah bagaimana sekolah ini nanti ke depannya. Pak Agus, ini sekolah ini dibangun tahun berapa Pak ini Pak? Baik Mas Budi, bisa dibilang sekolah ini adalah sekolah ragil Mas Budi, atau sekolah paling muda di Kabupaten Semarang untuk SMA negeri. Karena SMA Negeri 1 Tuntang ini berdiri paling muda, yaitu tahun 2004. Berdiri tahun 2004, waktu pertama kali berdiri belum ada bangunannya. Kami
menurut para pendahulu bahwa sekolah ini dulunya meminjam SD, Mbak, meminjam SD. Pada tahun 2004 kami meminjam SD Ndelik 3 untuk sebagai tempat sarana pendidikan. Jadi pertama dulu ada wacana untuk pendirian sebuah sekolah di Tuntang, di Kecamatan Tuntang. Dan berkat perjuangan dari Bapak Kepala Desa Ndelik, ini Pak Punadi SE waktu itu, yang memang berharap sekali bahwa di Desa Ndelik ini ada satu sekolah SMA, sehingga beliau bersama perangkat desa dan masyarakat desa sepakat untuk menghibahkan bengkok desanya, bengkok atau tanah desanya ini untuk didirikan sekolah, yaitu di SMA 1 Tuntang yang sekarang berdiri SMA 1 Tuntang ini adalah dulunya adalah bengkok tanah desa yang dihibahkan kepada pemerintah untuk didirikan sebuah SMA Negeri 1 Tuntang. Sehingga ketika sudah dihibahkan dan sudah dibangun, yang tadinya ini adalah sebuah bukit milik desa, dibangun akhirnya dari SD tadi yang pinjam sekolah SD sudah bisa pindah ke sekolah ini, gedung ini, karena sudah jadi waktu itu sudah dibangun. Dan ini kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Desa Ndelik, Pak Punadi yang sudah berjuang untuk mendirikan sekolah di SMA 1 Tuntang. Itu berdirinya tahun 2004, Mas. 2004. Berarti 20 tahun yang lalu. Sudah pas 20 tahun. Ulang tahunnya kapan ini, Pak? Tanggal 4 Juli. 4 Mei. 4 Mei kemarin ya? 4 Mei. 4 Mei kemarin. Ulang tahun sekolah adalah tanggal 4 Mei. 4 Mei. Karena dulu didirikan menurut SK pendirian Bupati itu tanggal 4 Mei 2004. Jadi tanggal 4 Mei 2004 itu tanggal berdirinya sekolah ini menurut SK Bupati. Oke. Pak Agus, terus untuk saat ini Pak, di tahun 2024, ini tepatnya di tanggal 6 Juni 2024. Ini ada berapa jumlah guru, tenaga administrasi, kemudian siswa Pak? Baik. Untuk SMA Negeri 1 Tuntang ini, alhamdulillah meskipun kami sekolah paling muda, tapi kami mendapatkan jumlah siswa yang cukup banyak, Pak, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lebih lama berdiri. Mungkin karena letak geografis sekolah kami yang berada dekat dengan kecamatan-kecamatan lain seperti Ambarawa, Salatiga, kemudian Bergas, Pabelan, Beringin, sehingga sekolah atau siswa kami menjadi semakin bertambah seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana, terutama ruangan belajar, sehingga siswa kami sampai saat ini terhitung ruang rombongan belajarnya atau rombelnya itu ada 28 rombel yang terdiri dari kelas 10 ada 9 kelas, kelas 11 ada 10 kelas, dan kelas 12 ada 9 kelas. Jadi ada 28. Jika itu masing-masing kelas itu maksimal jumlah siswanya adalah 36. Sehingga jika dijumlah sekitar 900-an sekian jumlah siswa di SMA Negeri 1 Tuntang. Total ya? Totalnya. Satu kelas 10, 11, 12. Jumlahnya ada 28 kelas. Kemudian untuk jumlah guru yang ada di sekolah kami itu ada 53, ada 53 guru, dan tenaga kependidikan itu sekitar kalau semuanya sampai dengan semuanya seluruhnya sekitar ada 22. Itu total jumlah guru dan karyawan atau tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Tuntang. Itu Mas Budi. Oke. Sahabat desa, sahabat pendidikan, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Jadi sudah disampaikan berapa jumlah guru, ada 53 lebih, kemudian ada siswa sebanyak lebih dari 900. Artinya betul-betul menjadi sebuah aset bahwa keberadaan SMA Negeri 1 Tuntang ini, ini ada hampir 1000 kepala yang berada. Tentunya mereka punya keluarga di rumah. Artinya ada satu korelasi begitu banyak jiwa yang ada yang bersentuhan di proses pembelajaran di sini ya Pak ya. Betul Mas. Pak Agus, terus dari waktu 20 tahun yang lalu sampai sekarang, dari sekian banyak jumlah siswa dan guru, tentu tidak sekedar karena diuntungkan sebuah geografis dari letak
keberadaan gedung SMA Negeri 1 Tuntang ini tentunya ada prestasi-prestasi lain, Pak. Sehingga orang di sana mungkin di Kecamatan Ambarawa, mungkin di Kecamatan Beringin, Kecamatan Beringabus, ayo tak sekolah ning SMA Tuntang we. Nah, ini apa Pak prestasi yang ada, Pak? Baik, Mas Budi. Tadi saya sampaikan kenapa perkembangan siswa kami ataupun gedung kami berkembang pesat waktu itu dan banyak diminati oleh masyarakat di sekitar Tuntang. Itu yang pertama karena memang prestasinya, prestasi sekolah. Dulu waktu pertama berdiri, ya maklum ya, sekolah baru itu kan masih nyari siswa ya Mas ya, waktu pertama kali berdiri. Tetapi ketika kita ini menurut para pendahulu ya, ketika pertama berdiri kita kesulitan mencari murid, waktu itu kan tidak seperti sekarang ada jalur zonasi, dulu itu kan masih mencari murid. Nah, kita menemukan satu branding sekolah waktu itu yaitu unggul di bidang olahraga. Sehingga ketika kita pertama berdiri kita menggiatkan olahraga voli, terutama voli putri. Sehingga kita memiliki sebuah tim voli putri yang solid dan sering meraih juara di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dari itulah banyak masyarakat yang tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Tuntang. Itu awalnya, Mas. Awalnya ya. Tapi ke sini prestasinya semakin bertambah dan semakin variatif, tidak hanya di bidang olahraga saja, tapi ada prestasi-prestasi di bidang yang lain. Semakin ke sini semakin meningkat. Gitu. Itu prestasi awal, Mas Budi. Nah, ini menarik sekali, sahabat desa, sahabat kreasi, spesial sahabat UMKM. Nggak beda ketika mengawali sebuah perjalanan baru. Sama. Jadi sekolah pun awalnya juga mencari siswa. Iya, ono sekolahnya, ono gurune, siswanya nggak ono. Nah, ini kan sesuatu yang lucu. Akhirnya bagaimana membranding sebuah sekolah. Menarik sekali. Teman-teman UMKM, ini perlu kita ambil pelajaran bahwa mengawali sebuah produk sama. Bagaimana menawarkan sebuah produk sama. Sekolah juga bagaimana. Cuman di sini ada sebuah inovasi, kreasi bagaimana sekolah SMA Negeri 1 Tuntang ini membranding dengan olahraga voli. Ngomong-ngomong nih tentang voli, karena ini akan saya tarik nih keberadaan korelasi sebuah sekolah. Di sana setelah delik ada namanya Desa Tlogo. Ada sebuah sekolah dasar, di mana sekolah itu pencetak atlet-atlet muda voli, khususnya putri. Itu memang luar biasa. Berarti kita ada dong kesinambungan ke sana. Nah, ini fungsi dari bagaimana kita berkolaborasi. Ini suatu hal yang luar biasa. SD-nya sudah dididik untuk voli dan itu tidak main-main ya Pak. Skalanya sudah nasional. Betul Mas Budi. Kita nanti akan peruncing lagi. Kemarin kami sudah dari sana Pak Tris beliau. Kita akan runcingkan lagi bagaimana peran dari sekolah dasar. Tidak harus berbadan tinggi besar, tapi dari SD bayangin sudah pegang bola voli. Akhirnya ketika SMA, ketika SMA ini badannya sudah standar, kemudian kelincahan dan profesional memegang bola voli ini akhirnya menjadi satu aset di mana branding itu bisa publish. Nah ini jadi kami menangkap peluang seperti itu Mas. Karena melihat situasi di sekolah ini, di lingkungan sekolah ada sebuah klub voli, maka kita berkolaborasi dengan klub yang ada itu untuk bergabung di SMA 1 Tuntang dan akhirnya membesarkan juga SMA 1 Tuntang. Nah ini tentu juga ada seorang kreator tentu ya dalam hal seperti ini. Memang bagaimana kita bisa ada peluang ya Pak ya. Kalau bisnis ini wirausahawan itu sebagai entrepreneur sebenarnya bagaimana peluang itu ada. Peluang itu sebenarnya tidak semua orang bisa membaca tentang peluang, Pak. Betul. Nah, terkait hal seperti ini ada pepatah Jawa yang mengatakan sopo dhisik hasil. Mungkin ini yang dinamakan peluang juga, Pak. Betul Mas Budi. Nah, terkait Pak dengan potensi-potensi
sampai saat ini yang berawal dulu dengan mengenalkan olahraga voli, kemudian saya lihat ke sini juga ini anak-anak mulai keren banget. SMA Tuntang ini dikenal kayaknya membuat apa? Konten itu keren banget. Kebetulan keponakan saya sendiri si Faiz itu anak adik saya juga memang keren sekali saya lihat. Lah ini untuk saat ini Pak, potensi yang menonjol itu apa aja Pak? Baik Mas Budi, tadi kan saya menyampaikan bahwa dulu awalnya dari voli, sehingga dan sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi voli masih prestasi itu masih dipertahankan. Kita di Popda Kabupaten itu untuk putra-putri itu selalu dipegang SMA 1 Tuntang untuk juara bola voli putra ya dan putri itu kita masih. Nah, di samping prestasi yang lama itu kita pertahankan, kita menggerakkan bidang-bidang yang lain atau ekstrakurikuler yang lain. Kita sudah merambah ada ke pencaksilat, kemudian yang lain lagi ada taekwondo, kemudian atletik, kemudian sampai dengan ekstrakurikuler yang namanya tadi sudah disampaikan yaitu konten kreator ataupun ya gini, kami menangkap peluang dari siswa kami yang memang kreatif di bidang digital ya, digitalisasi ada, sehingga sekolah memfasilitasi siswa dengan adanya 3 ekstrakurikuler yang saling berkaitan, yaitu ada konten kreator, kemudian ada sinematografi, kemudian di dalam itu ada fotografi juga ya Pak, ada fotografi juga, kemudian ada jurnalistik, ada jurnalistik. Nah itu saling berkaitan. Kami fasilitasi anak-anak kami, siswa kami supaya bisa mengembangkan diri di bidang yang ya berkaitan dengan teknologi saat ini. Dan alhamdulillah dari yang tadi Eksul itu sudah meraih prestasi bahkan tingkat nasional. Yang contohnya yang film pendek gitu, film pendek sudah pernah meraih juara di tingkat provinsi, di kearsipan, di dinas-dinas apa. Kemudian yang konten kreator itu yang paling membanggakan itu 2 kali meraih prestasi di tingkat nasional, yaitu yang pertama ketika ada lomba jingle fruity competition tingkat nasional, dan yang satunya adalah jingle pembangkit listrik tenaga surya Kementerian ESDM. Kami meraih juara 1 dan kita final di tingkat nasional di Jakarta waktu itu. Itu Mas Budi. Jadi keren sekali. Tayangan ini tentu nanti akan menjadi literasi buat orang tua calon siswa SMA tentunya, untuk bagaimana mempertimbangkan ini ada sekolah keren nih di Tuntang. Nah, tempatnya di sini. Pak Agus. Kemudian gini, prestasi tentang olahraga punya, tentang konten, kemudian sinema dan jurnalistik keren juga nih tingkat nasional. Satu lagi Pak, untuk bagaimana tentang kewirausahaan, di mana ada sebuah korelasi tentang pelaku UMKM, kemudian ada potensi-potensi yang ada di sekitaran, terutama Desa Ndelik karena keberadaan SMA negeri ini di Desa Ndelik. Itu kira-kira bagaimana Pak? Baik Mas Budi, perlu kami sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Tuntang ini berada di lokasinya di desa ya, di sebuah desa di Kabupaten Semarang, yang mana notabene siswa kami itu tidak seluruhnya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dengan situasi yang seperti itu, kami dari pihak sekolah memberikan bekal kepada siswa melalui kewirausahaan, melalui mata pelajaran kewirausahaan maupun ekstra kewirausahaan ataupun karya ilmiah. Itu tujuan sekolah adalah untuk membekali para siswa agar mereka siap untuk terjun ke dunia kerja ketika mereka setelah lulus dari SMA 1 Tuntang, ya, atau life skill kita menyebutnya. Nah, salah satu diantaranya untuk bidang kewirausahaan, karena kebetulan wilayah kami atau sekolah kami itu berada di dekat perkebunan, kemudian dekat rawa, ada rawa pening, sehingga kita menggali potensi tumbuhan ataupun apa saja yang ada di sekitar kami. Salah satunya yaitu tumbuhan empon-empon atau tumbuhan tanaman obat ya, obat itu, dan
yang kita merambah keluar yaitu tanaman genjer. Genjer. Ya, genjer ini sangat banyak diminati masyarakat karena genjer ini jadi makanan penyerta ketika kita menikmati makanan atau makanan ataupun ya sayur ikan ya, atau sayur di rawa pening atau di mana. Itu namanya genjer. Mungkin masyarakat sekarang atau anak-anak sekarang sudah tidak begitu mengenal genjer. Nah, melalui tim kewirausahaan dan tim Krenova kami kemarin beberapa waktu yang lalu mengikuti lomba Krenova di tingkat Kabupaten Semarang dan alhamdulillah masuk 5 besar, Mas, masuk 5 besar. Yaitu kami memberdayakan atau memanfaatkan bahan baku genjer, tanaman genjer untuk diolah menjadi permen. Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa anak-anak sekarang itu kan sudah hampir tidak mengenal genjer, Mas. Yeah. Tidak mau kalau disayurkan genjernya dimakan itu hampir tidak mau. Bikin permen. Betul. Jadi kami tangkap peluang dengan cara membuat genjer menjadi sebuah permen. Sehingga apabila permen ini kan anak akan mau karena dikunyah, rasanya enak dan tim kreatif kami selain membuat permen itu supaya lebih menarik lagi, ada varian rasa supaya anak-anak kecil itu bisa menikmati, di mana genjer ini banyak kandungan vitaminnya banyak sekali, Mas. Kandungan yang ada di dalam genjer yang nama latinnya itu Limnocaris flava, itu nama latinnya. Kalau sahabat ini ya UMKM bisa melihat di Google, nanti bisa di googling itu Limnocaris flava itu kandungannya apa. Untuk genjer itu banyak sekali nutrisi yang ada di dalam genjer itu dan kami olah menjadi sebuah permen. Ini adalah karya siswa dan seperti ini, Mas. Sudah dikemas seperti ini. Ya, Limnocaris flava ini kami namakan Limnogenta. Jadi produk dari genjer menjadi permen kami beri nama Limnogenta dari akronim dari kata Limnocaris flava dan genta ini dari Semagenta, SMA Negeri 1 Tuntang. Jadi ini salah satu bekal yang diberikan kepada para siswa agar mereka siap kelak nantinya bisa berwirausaha ataupun ya bisa mengembangkan usaha di bidang-bidang pengolahan bahan makanan dan sebagainya. Itu, Mas, ini salah satu untuk tanaman pohon karena kami lahannya alhamdulillah kami punya lahan yang masih ada sehingga beberapa kami tanami seperti jahe, kunir itu ada, Mas, di lahan sana ada tanamannya. Memang satu waktu kita olah bareng. Sudah pernah tapi belum maksimal. Nanti mungkin kita olah lagi. Karena peralatan sudah ada. Ngaten, Mas Budi. Luar biasa ini sekolah menengah atas Negeri 1 Tuntang atau Semagenta Tuntang. Jadi begitu banyak prestasi yang ditorehkan, bahkan sebuah kreasi. Tadi ada olahan permen dari genjer. Kalau orang tepi rawa ini paham betul, dimasak itu dioseng enak sekali. Saya nggak tahu kalau anak muda mau enggak. Cuman anak kecil belum tentu mau. Jadi enak sekali, ternyata bisa dibikin permen. Nah, terkait dengan UMKM, Pak, karena kita akhirnya juga merambah satu kewirausahaan adalah ada rumah atau sering dengan bahasa trennya usaha kecil, mikro, menengah. Nah, kebetulan kami bersama teman ada dalam satu wadah UMKM Center Kabupaten Semarang namanya, di tempat kami berkegiatan di Plut Kabupaten Semarang. Nah, di sana itu banyak sekali produk-produk homemade dari teman-teman se-Kabupaten Semarang terkait produksi dari olahan, kemasan kering, sampai kemasan basah, kemudian ada olahan juga susu, ada juga craft, ada juga batik. Di sana ada. Lengkap ya, Mas? Lengkap. Jadi kami juga akan menyampaikan bahwa adik-adik atau anak-anakku semua, terutama di sekolah, baik itu SD, SLTP, SMA, SMK tentunya, boleh main ke sana untuk bagaimana melihat. Tentunya ini akan menjadi satu pemandangan sekaligus literasi ya. Ketika di sana banyak produk nih, termasuk permen, tentang sajiannya seperti apa, tampilannya seperti apa, terus kemasannya seperti apa. Saya yakin
anak-anak nih awalnya gitu, cuma gitu mungkin bisa saja. Tapi bagaimana kita menstimulus mengenalkan dulu bahwa produknya itu ternyata bisa menjadi keren gitu loh. Nah, ketika melihat produk yang keren-keren itu tentunya anak-anak ini juga pasti nggak lepas dari handphonenya. Cekrek. Syukur-syukur nanti juga tanya, ini produknya dari mana Pak, Bu? Terus melihat langsung di proses produksinya. Ini secara tidak langsung juga menjadi satu pembelajaran bagaimana ke depan menciptakan dia menjadi seorang entrepreneur itu kan kenal dulu. Nah, ketika datang ke salah satu tempat produk, kemudian juga mengupload lagi kegiatannya, produknya. Ini satu hal yang kami harapkan, Pak, agar bagaimana produk-produk itu lebih bisa disebarluaskan dulu. Nah, harapannya juga anak-anak larut di dalam bagaimana keingintahuannya untuk terkait produk-produk. Nah, kami juga sekaligus dari UMKM. Itu dibuka setiap hari? Setiap hari jam kerja. Kami dari UMKM juga menyampaikan undangan ke atas nama sekolah untuk siswa boleh silahkan datang ke sana. Banyak hal yang akan kita lihat menjadi sebuah literasi. Nah, terkait hal ini, Pak, sekaligus menjadi satu edukasi bagi anak-anak untuk bagaimana mengenal dan mengembangkan jiwa entrepreneur. Bagaimana, Pak? Untuk mengembangkan jiwa entrepreneur, kami sudah bekerja sama dengan tim PKWU. PKWU itu satu mapel, Mas, satu mata pelajaran di SMA itu ada yang namanya pendidikan kewirausahaan. Kami singkat PKWU. Ada yang menyingkat lain lagi, tapi di sekolah kami singkat PKWU. Nah, kami bersama tim PKWU itu mengembangkan kewirausahaan, ya, yaitu kalau di kurikulum nanti kami di kelas 11 itu kewirausahaannya berupa kerajinan, Mas. Jadi Bapak Ibu guru tim PKWU ini akan menyampaikan materi bagaimana pengolahan sebuah mungkin atau barang bekas atau membuat barang baru, sebuah kerajinan, diciptakan menjadi sebuah kerajinan. Kemudian untuk yang kelas 12 itu kami sudah ke pengolahan, Mas. Karena ini untuk bekal anak-anak kelas 12 apabila melanjutkan studi atau akan berwirausaha, nanti mereka ada bekal, kita sudah ke pengolahan kalau yang kelas 12. Jadi bagaimana mengolah sebuah makanan misalnya dari produk, dari bahan baku ketela katakanlah, atau bahan baku ubi menjadi sebuah makanan, itu di pengolahan dan yang lain-lain, itu untuk pengolahan yang kelas 12. Nah, untuk ekstrakurikuler, Pak, kami juga ada ekstrakurikuler kewirausahaan. Ini nanti yang ini adalah budidaya, untuk kami fokuskan di budidaya. Budidaya itu ada budidaya pertanian, budidaya yang lainnya. Nanti kami semua peternakan juga, peternakan itu nanti akan ada di situ di dalam budidaya itu untuk ekstrakurikuler. Nah, ini salah satu usaha sekolah untuk mengembangkan kewirausahaan siswa melalui kewirausahaan, melalui mata pelajaran kewirausahaan dan ekstrakurikuler kewirausahaan. Gitu, Mas Budi. Pak Agus, berbagai prestasi sudah, keberadaan sekolah kayaknya ini sudah kokoh ya, Pak ya. Amin. Ada enggak, Pak, bahwa sekolah ini ke depan atau mulai dari sekarang menjadi satu sekolah literasi? Artinya ketika prestasi, potensi yang ada di sekolah itu menjadi satu daya tarik bagi mereka yang ada di luar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dari luar ini ingin belajar, mungkin studi banding, studi tiru. Nah, ini kira-kira bagaimana, Pak? Baik, Mas Budi. Terkait dengan pengembangan sekolah ini, saat ini alhamdulillah guru-guru kami ada beberapa yang sudah mulai tampil atau sudah mulai bisa berbagi praktik baik di tempat-tempat yang lain, menularkan ilmu dan sebagainya. Sering guru-guru kami diminta untuk menjadi narasumber dan sebagainya. Nah, ini salah satu potensi untuk ke depan sekolah ini menjadi semakin berkembang, semakin maju, semakin dikenal masyarakat, karena memang kami selalu dinamis ya, selalu berkembang, terus tidak berhenti stagnan. Kami selalu berusaha untuk menemukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan sekolah. Karena memang potensi alam maupun potensi
sumber daya yang ada di SMA 1 Tintang ini sangat banyak dan sangat bisa dikembangkan ke depannya. Harapan saya nanti ke depannya sekolah ini bisa menjadi sebuah sekolah rujukan ataupun sekolah kunjungan dari potensi yang ada di sekolah ini. Oke. Menarik sekali, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat pendidikan. Jadi ketika kita menyebut sebuah potensi, sebenarnya ada dua hal. Satu, tentang sumber daya alamnya, begitu kayanya melimpah potensi desa. Dan yang kedua, sumber daya manusia. Nah, ini dalam rangka poin yang kedua, sumber daya manusia, tentunya kami berharap sekali bahwa anak-anak muda boleh saya sebut sebagai sumber daya manusia yang separuhnya sudah dikuasai. Artinya dunia ini saat ini begitu kecil, Pak, ketika digenggam dengan sebuah Android. Nah, begitu hebatnya teknologi saat ini, semua hanya bisa dilihat satu genggaman tangan. Artinya, mari kita bareng berkolaborasi untuk mengungkap sebuah potensi alam, potensi desa, dengan potensi sumber daya manusia dengan keberadaannya anak-anak siswa SMA Negeri 1 Tuntang. Sepakat, Pak? Sepakat, Mas Budi. Sepakat, ya? Oke. Akhir kata, Pak, closing statement apa, Pak, yang mau disampaikan? Dengan adanya kewirausahaan, kami berharap bahwa sekolah manapun bisa membekali para siswanya untuk menjadi bekal ketika mereka sudah menyelesaikan studi, entah itu yang nantinya mau studi lanjut maupun yang akan berwirausaha, sehingga ketika belajar di SMA ataupun di SMK mereka sudah siap dengan bekal-bekal kewirausahaan yang diberikan kepada para siswa. Begitu, Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Agus. Masih ada satu pertanyaan, tapi kita sambung berikut lagi. Mau tanya sebenarnya, Pak, prosentase kelulusan tentunya 99% atau 100%, Pak. Saya tanya lagi, dari yang lulus itu, yang melanjutkan ke jenjang berikutnya di pendidikan sekolah, kemudian yang bekerja, berapa persen? Ini menjadi satu PR. Harapannya riset ini nanti akan bisa menentukan kebijakan ke depan dari semua sekolah untuk bagaimana mempersiapkan tentang kewirausahaan. Karena sekarang sudah dibuka lebar, tidak hanya sekolah SMK ya, Pak ya, tapi SD, SMP, bahkan SMA sudah ada pelajaran tentang kewirausahaan. Karena harapannya akan menciptakan entrepreneur muda. Bukan lagi menjadi kesiapan untuk bagaimana nanti siap bekerja, tapi menciptakan satu pekerjaan. Nah, ini menarik, tapi kita sambung sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Budi.